reason it's up on status. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kamu sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benar kan itu? Apa itu sudah didengar Jepang? Dengar yang ku dengar itu dibom di kota Jepang. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Kawan, dari mana kau tahu? Barusan saya dan saya bertemu yang mendengar itu dari siaran radio Jepang. Berarti negeri kita sedang di keadaan vacuum power. Betul itu. Saya mengumpulkan kalian semua untuk mendiskusikan tentang masalah ini. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kita harus membagi tugas. Karena dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Aku dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kembali kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Bung, kami ingin membicarakan persoalan kemerdekaan ini. Ya, silakan masuk. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu, lalu potonglah leherku. Kau tidak perlu tunggu hingga esok. Tetapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh perang sekutu dan tidak mempunyai hak apapun lagi atas negeri ini. Mengapa harus menunggu? Tidakkah engkau melihat seberapa banyak rakyat kita yang menderita karena penjajahan Jepang? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang telah berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira diri saudara sudah memompa kekuatan sendiri, lalu mengapa kalian harus meminta Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan negara ini? Akan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperlukan itu. Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak kita terjadi? Pandara. Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan, sedangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan perihal tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan matang. Saya setuju. Menurut saya yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, permasalahan kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi saat dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita ambilkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua pada sepakat.
Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang telah menunggu di luar ruangan. Mohata lah yang mewakilkan golongan tua untuk berkata tidak setuju dengan usul para golongan muda. Berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana jika kita mengeluarkan Bung Karno dan Mohatta keluar dari Jakarta? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Baiklah, saya setuju. Apakah kalian setuju? Setuju. Tanggal 16 Agustus pukul 04.00 di kediaman Soekarno. Assalamualaikum, Bu. Bu. Ada apa di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soeberjo pada pukul 08.00 pagi. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Soekarno dan Mohatta? Maaf Tuan, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan untuk mereka saat kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok hari ini. Akan kami kabar tumpah kau bisa percayakan padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkannya di Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Anda mau mobil saya? Ya sudah, baiklah. Sementara itu di Rengas Dengklok, Nah, sekarang jelaskan, mengapa kalian membawa kami kemari? Maaf atas rancangan kami, Bu. Kami ingin membicarakan kembali tentang kemerdekaan Indonesia. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan kita bicarakan di sidang PPKI? Benar, Bung. Tapi pendapat kami semua di sini, kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Mengapa harus menunggu Jepang memerdekakan Indonesia? Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah dan Indonesia? Apa yang dilakukan? Pendapat itu benar, tetapi Indonesia masih terlalu dulu untuk memerdekakan kemerdekaan. Selain itu, kami masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Akan selamanya menunggu janji itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang telah dijajah bertahun-tahun di tanah air mereka sendiri, mereka berhak hidup bebas. Dan sekaranglah saatnya. Memang saudara sekalian, kita dapat seperti menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini, tetapi memang kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya bahwa kita dapat menyelesaikan, bahwa kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar, ada apa adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa lakukan? Tentu mungkin, Bung, asalkan kita berusaha, pasti kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta juga sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima tentang proklamasi bangsa kita. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Jepang apa
Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju akan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok pemerintah Indonesia sudah siap menerima? Jika mungkin kita akan besok melaksanakannya besok lagi. Setelah itu, Soekarno serta Mohatta mengganti pakaian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tak lupa, Mohatta meminta kacamatanya. Soekarno apa ini? Sekarang gak bisa lagi. Darwis, kacamata saya. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mereka tiba di Jakarta pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mana kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat, Bung. Ini sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita memakai tempat. Apabila dia tahu, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, yaitu rumah Soekarno Hatta. Ada apa ya? Selamat malam, Bung. Maaf mengganggu. Kami membutuhkan tempat untuk mendiskusikan tentang proklamasi besok pagi. Saya senang mendengar kabar ini. Apa yang bisa saya bantu? Tolong ambilkan saya kertas dan pensil. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Khairul Saleh, dan Darwis menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada 17 Agustus 1945, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, teks ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI kan lembaga buatan Jepang. Kita sudah berjanji akan merdeka tanpa bantuan Jepang. Bagaimana ini? Adakah yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang di sini seperti Amerika saat mereka menandatangani teks deklarasinya? Tidak, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain.
Betul itu. Lantas bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika cukup 2 orang saja yang menandatangani teks, yaitu Anda dan Bung Hatta? Sudah bagus. Bagaimana hadirin? Aku setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat Indonesia dapat turut berbahagia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup mengurus pikiran ini. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada jalan yang bangsa kita untuk mempromosikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kita sudah merencanakan bagaimana proklamasi berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Pokoknya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Bapak sampai lupa bagaimana jika ini saja kita menjadi bendera. Tapi ibu tidak punya kain Pak. Kita kain yang ada hanya merah dan putih. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Bapak dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Saka merah putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka Saka dan warna merah putih menjadi Saka merah putih. Brilian. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasangkan bendera ini. Saya pasangkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai
penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dalam pemusyawaratan itu Seikata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, ini kami ingat kebulatan tekad itu. Tekanlah proklamasi ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia.